Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Arifin Ilham. Saya Gilang Pratama. Saya Adinda Deatifani Akaisyah. Saya Miranda. Saya Muhammad Panduan Satya. Saya Ahmad Alfariski. Dan dalam video kali ini kami akan melakukan pembelajaran sistem koloid. Yuk simak. Kamu pasti pernah makan es krim. Es krim mempunyai struktur koloid yang kompleks karena merupakan buih dan juga emulsi. Buih padat terjadi karena adanya lemak teremulsi dan juga karena adanya kerangka dari kristal-kristal es yang kecil dan terdispersi di dalam larutan makromolekular berair yang telah diberi gula. Dalam kimia, campuran itu ada 3 jenis, yaitu larutan suspensi dan koloid. Nah, es krim ini merupakan contoh koloid. Selain es krim, ada banyak sekali sistem koloid dalam kehidupan kita loh. Apa itu sistem koloid dan apa saja fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan kita. Pengertian sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri koloid. 1. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Ketiga, partikel dimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Keempat, bersifat stabil. Kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Jenis-jenis koloid. 1. Sol padat. Sol padat adalah pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair dan tidak mudah berubah sifatnya. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam gas medium pendispersi gas. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. 5. Emulsi padat. Selanjutnya, ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. 6. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan maka disebut emulsi. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan atau bisa disebut juga gas yang memiliki terdispersi di dalam padatan. 8. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase pendispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya apa itu pengertian jenis-jenis koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kami akan membuat es krim sebagai contoh dari sistem koloid. Yuk simak pembuatannya. Langkah pertama, pecahkan batu es. Langkah kedua, masukkan susu dan Oreo ke dalam kaleng. Langkah ketiga, masukkan garam ke dalam batu es. Langkah keempat, putar susu dan Oreo ke dalam kaleng sampai membeku menjadi es krim. Tada, es krim pun jadi dan siap untuk disantap. Jadi, es krim termasuk ke dalam jenis koloid emulsi cair dan buih cair karena dalam es krim terdapat koloid pelindung atau emulsifier yang diperankan oleh gelatin. Pembuatan es krim dapat dilakukan dengan penambahan garam guna menurunkan titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim dengan campuran es batu dan air garam tentunya. 1. Sifat koligatif. Larutan memengaruhi penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat pelarut. Kedua, temperatur normal. Es batu adalah 0 derajat Celcius, tetapi tidak cukup dingin untuk membeku susu cair. Oleh karena itu, untuk mencapai suhu optimal dalam membekukan susu cair, perlu ditambahkan garam. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan.
Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka proses pembekuan es krim pun semakin cepat. Sekian video pembelajaran kami tentang sistem Colloid. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.